Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Halida dengan NIM 2110912220011 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan ULM, visi, misi, dan tujuan FKULM, visi, misi, dan tujuan PSKM FKULM, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat, visi ULM yakni terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi yakni 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, dan sarana dan prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan ULM yakni 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi FKULM yakni menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi FKULM yakni 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari FKULM yakni 1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Visi PSKM FKULM yakni menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi PSKM FKULM ada 6, yakni 1.
menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan PSKM FKULM 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills, yakni mengidentifikasi dan memahami data, mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skill, yakni menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, advokasi kebijakan dan program, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan rencana strategi. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill, yakni menilai dan menangani literasi populasi, meminta dan menggunakan masukan masyarakat, mengkomunikasikan data dan informasi, memfasilitasi komunikasi, mengkomunikasikan peran pemerintah, perawatan kesehatan, dan lainnya. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill, yakni pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam.
menilai keragaman budaya organisasi dan kompetensi, menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yakni fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat, memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat, negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat, membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, yakni pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat, menerapkan ilmu-ilmu publik dalam praktik, mengkritisi dan mengembangkan penelitian, menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program, membangun kemitraan akademis. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill, yakni keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat, mengembangkan dan mempertahankan anggaran, memotivasi personel, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi, menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill, yakni memasukkan standar etika ke dalam organisasi, menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain, personel pendampingan, menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan, kebutuhan dan lingkungan, memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, mengelola perubahan organisasi, mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader and educator, atau biasa yang disingkat menjadi miracle. 1. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Innovator, yakni yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. 4. Apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Atau yang terakhir, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.